Jombang, mahasiswa kembali turun ke jalan menuntut perbaikan kebijakan yang kian mencekik rakyat di lapangan. Dari mulai harga BBM hingga bahan pangan melambung tinggi tanpa ampun di tengah sulitnya lapangan pekerjaan yang membuat harapan kian tertimbun angan. Aksi ini mengingatkan kita akan jejak kelam unjuk rasa Agustus tahun lalu, memperingati deretan korban jiwa yang tak boleh menjadi angin lalu. Mari kita jaga demokrasi demi Indonesia lebih baik. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa menuntut perbaikan kebijakan pemerintah berlangsung hingga sore hari tadi. Mahasiswa terus menyuarakan sejumlah tuntutan. Ya, menjelang malam, mahasiswa masih berkumpul di sepanjang ruas jalan protokol ibu kota. Lewat yel-yel dan spanduk, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait perbaikan kebijakan pemerintah, diantaranya turunkan harga sembako dan BBM hingga buka lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional kepada Sumatera dan Flores, sehingga penanganan bencana di lokasi-lokasi itu bisa selesai dengan cepat. Ya, BEM UI, Universitas Indonesia, membawa 8 tuntutan dalam unjuk rasa yang digelar di Bundaran HI hari ini. Tuntutan itu mencakup persoalan ekonomi, korupsi, kebijakan pemerintah hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil. 8 tuntutan dalam aksi BEM UI, hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri. Itu di poin pertama. Kemudian yang kedua tadi ya, ini mengenai hentikan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, wujudkan reforma agraria sejati. 4, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM. 5, evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP. 6, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah dan kembalikan otonomi daerah. 7, tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan 8, hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil serta bubarkan Ion TP. Ya, dinamika terjadi dalam unjuk rasa siang tadi, pemirsa. Aksi mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta diwarnai aksi saling dorong dengan polisi. Insiden terjadi di jalur busway Transjakarta. Ya, saling dorong antara mahasiswa dan polisi sempat terjadi di jalur Transjakarta hingga membuat sejumlah bus tertahan di jalur lantaran tertutup oleh massa. Saat itu mahasiswa meminta agar sejumlah bus dibiarkan melintas ke arah Bundaran HI. Namun polisi tidak memperbolehkan bus mahasiswa untuk melintas hingga akhirnya suasana memanas dan terjadi aksi saling dorong. Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI Hafiz Hernanda, seperti yang kita lihat ini, juga sempat didorong dan ditahan polisi. Dalam video yang beredar terdengar polisi meminta aksi demo tidak ganggu lalu lintas di jalanan umum. Ya, Wakil Ketua BEM UI Fatimah Az-Zahra sempat memprotes tindakan kepolisian dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Bahwa Mokom itu mengganggu. Bapak Reynold, tolong atur. Saya dari tadi berdiri menggunakan mic, saya bukan orator. Bapak tadi mengatakan saya orator, saya bukan orator. Saya memegang mic ini untuk apa tadi? Karena saya melihat teman-teman saya sudah terhimpit karena kekacauan tadi. Saya ingin mereka kembali ke sini. Bukan karena saya takut, bukan karena saya nurut pada Anda, tapi karena bagi saya teman-teman saya lebih berharga. Karena saya tahu bagi Anda nyawa teman-teman saya ini tidak ada artinya. Saya mengambil mic untuk menyuruh mereka kembali karena saya lebih sayang pada mereka dibanding untuk melawan Anda semua. Saya tidak ingin mereka kenapa-napa, saya ingin mereka ke sini. Dan Anda dengan Mokom Anda itu
Anda menghalangi saya untuk mengatur mereka. Bagaimana kalau suara saya tidak terdengar oleh mereka karena suara berisik Anda dan mereka ada yang terluka? Ya, terima kasih. Bapak Reinhold dan Bapak Kepolisian semua, saya ingin memberi kalian nasihat. Diam dulu dia, polisi diam. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa diam dulu. Diam. Sebentar, teman-teman mahasiswa diam dulu. Saya tidak ingin ada kericuan. Dan ketika polisi menggunakan mokomnya, kita harus diam. Kenapa? Karena kita harus mencontohkan pada mereka bagaimana menghargai orang lain. Dan yang kedua, selain mencontohkan pada mereka, kita ingin mendengar bagaimana kemampuan mereka untuk berorasi. Ya, dinamika aksi unjuk rasa mahasiswa hendak bergerak menuju Bundaran HI tadi juga terjadi saat mereka sempat tertahan lantaran adanya blokade yang dibentuk barisan Polwan seperti yang kita lihat di kawasan Dukuh Atas. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini menggelar orasi dari atas mobil komando setelah tertahan. Mereka menyampaikan tuntutan secara bergantian di hadapan barisan aparat yang berjaga. Kalian yang merapikan barisan, saya rapikan ini, bukan kamu yang merapikan ini. Silakan. Anda balik. Ya, aksi saling dorong mahasiswa dengan polisi tadi terekam kamera karyawan yang bekerja di gedung-gedung sekitaran Jalan Jenderal Sudirman dari lantai atas. Jadi seperti inilah ketika warga yang bekerja di lantai atas gedung-gedung di kawasan Jalan Jenderal Sudirman menyaksikan secara langsung aksi unjuk rasa. Dari lantai atas, beberapa karyawan ini sempat merekam ketegangan yang terjadi antara polisi dan mahasiswa. Aduh. Ya, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, aksi unjuk rasa yang sempat tertahan di halte di jalanan Transjakarta ya, di busway Jalan Jenderal Sudirman. Berwarna kuning adalah mahasiswa UI, BEM UI yang melakukan unjuk rasa dan petugas kepolisian yang melakukan penjagaan ketat di sana. Ya, sepertinya memang bis ini diminta untuk bisa melewati ruas jalan Transjakarta sehingga menuju ke Bundaran HI namun tertahan oleh petugas kepolisian yang melarangnya. Dan hal tersebut direspon dengan tindakan tegas petugas kepolisian. Tuh, lihat tuh. Selain itu pemirsa, aksi demo tadi ini menyebabkan kemacetan parah di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, salah satunya pengalihan operasional Transjakarta Koridor 1 Blok M. Berkumpulnya massa mahasiswa BEM UI tertahan di depan UOB Plaza di Jalan Jenderal Sudirman berdampak pengalihan lalu lintas transportasi umum. Meski masih beroperasi, bus Transjakarta Koridor 1 Blok M Kota dialihkan melalui Koridor 8 dan 9. Akibat penutupan jalan di sekitar Bundaran HI, layanan bus Transjakarta tetap tidak berhenti di halte mulai Polda Metro Jaya hingga Kebon Sirih. Jadi, akibat penutupan tersebut, layanan bus Transjakarta tidak berhenti di halte Polda Metro Jaya hingga Kebon Sirih. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan situasional termasuk penutupan jalan di Bundaran HI, Merdeka Selatan, dan Monas terkait demo BEM UI yang digelar hari ini, pemirsa.
Ya, pemirsa, kami masih menunggu informasi terkini seperti apa. Ya, saya juga mengajak Anda untuk mendoakan semoga saja jalannya aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib, aman, lancar, dan pemerintah bisa membuka diri untuk mendengarkan apa yang disampaikan mahasiswa ya. Dan kita masih akan terus melihat seperti apa informasi terkininya. Kami masih menghubungi tim liputan di lapangan, di mana sebelumnya tidak seperti biasanya mahasiswa BEM UI berangkat menuju titik aksi menggunakan angkutan umum. Pasalnya bus Kopaja yang sudah disewa mendadak membatalkan pesanan. Walau Kopaja dikooptasi oleh sebuah institusi tidak akan memberhentikan kami. Setidaknya itulah yang disampaikan Koordinator Bidang Sosial dan Politik BEM UI Hafidz Hernanda dalam unggahan di akun Instagramnya. Para sopir Kopaja sudah dicarter untuk membawa mahasiswa UI menuju lokasi demo, tiba-tiba membatalkan pesanan angkutan secara sepihak. Meski batal naik Kopaja, para mahasiswa tidak menyerah dan akhirnya mereka berangkat demo di Bundaran HI menggunakan angkutan umum. Tak sampai di situ, beberapa bus lain yang mengangkut mahasiswa menuju lokasi demo juga ada yang melaporkan mogok bersamaan. Para mahasiswa menduga adanya upaya pembungkaman terhadap aksi demonstrasi hari ini. Mari kita pantau situasi terkini jalannya unjuk rasa mahasiswa. Sudah ada rekan kami Bagus Prasetya di kawasan Dukuh Atas, Jakarta. Selamat malam Bagus, aksi masih berjalankah hingga malam ini atau sudah lancar lalu lintas di sana? Silahkan. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk sini saya kabarkan malam ini untuk aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hari ini sudah membubarkan diri di Jalan Dukuh Atas maupun di Jalan Sudirman ini tadi pada pukul jam 6 sore. Di mana aksi tadi memang mahasiswa menuntut ada 8 tuntutan yaitu adalah antaranya adalah menuntut pemerintah untuk memberantas korupsi dan juga nepotisme dan juga KKN dan juga evaluasi proyek strategi nasional PSN, yaitu adalah evaluasi atau menolak makan bergizi gratis dan juga Koperasi Merah Putih, yang mana juga tadi juga sempat menolak juga pemusatan kekuasaan dan pemangkasan transfer TKD daerah. Nah, saya kabarkan untuk malam hari ini aksi demonstrasi kondusif dan aman, tidak ada kerusuhan. Dan saat ini pihak kepolisian sudah kembali membuka jalan yang dari arah Senayan menuju Bundaran HI, yang mana saat tadi demonstrasi sempat ditutup karena ada pemblokiran dari massa dan juga massa dibatasi untuk melakukan aksi di Bundaran HI. Menurut dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto tadi mengatakan bahwa aksi kenapa digelar di Jalan Sudirman ini, mengapa tidak di Bundaran HI, karena menurut Budi Hermanto mengatakan bahwa kalau aksi di Bundaran HI mengakibatkan adanya kepadatan dan bisa melumpuhkan ekonomi di Jakarta. Dan jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa saat demonstrasi petugasnya mengamankan 2 orang. Kenapa diamankan? Karena mereka oknum mahasiswa ini membawa senjata tajam berupa 1 buah pisau dan 1 lagi supir ambulan Yudi. Ternyata dia membawa golok di lingkungan demonstran di Jalan Sudirman ini, dan saat ini keduanya sudah diamankan dan sedang mendalami motif membawa barang tajam berikut tersebut, maksud kami. Dan juga saat ini kami pastikan jalan di Sudirman ini sudah kembali normal, dan masa aksi juga tadi berharap tuntutan mereka bisa didengar pemerintah dan juga lembaga terkait untuk segera diaplikasikan begitu, Yudi. Kembali ke Anda, Yudi. Baik, tadi Anda sampaikan yang diamankan adalah 1 mahasiswa membawa pisau dan 1 sopir ambulans ya membawa senjata tajam juga begitu. Nah, ini seperti apa jelasnya informasi itu? Apakah Anda melihat secara langsung dan apakah dijelaskan lebih rinci begitu? Kapan ditangkapnya, kemudian aktivitasnya apa, tujuannya apa? Baik, Yudi, saya kabarkan kembali bahwa untuk saya melihat langsung tidak, tapi menurut dari Divisi Kabid Humas Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Budi Hermanto. Kedua ini melihat petugas melihat gerak-gerik yang mencurigakan, Yudi. Jadi mereka memeriksa kedua orang ini, oknum mahasiswa dan juga supir ambulan. Ternyata saat diperiksa, salah satunya keduanya ini membawa pihak mahasiswa membawa pisau, satu buah pisau, dan juga supir ambulan membawa golok yang berada di jok ambulan, Yudi. Dan itu saat terjadinya perampasan senjata oleh polisi itu saat di sore hari, ketika memang gerak-gerik si oknum ini membawa barang tajam begitu, Yudi. Sekarang jam 19.17 waktu Indonesia Barat, Bagus. Berarti fix ini mahasiswa sudah membubarkan diri, begitu ya? Baik, saya pastikan, Yudi, untuk fixnya memang fix membubarkan diri untuk di daerah Jalan Duku Atas, Sudirman, dan lalu lintas sudah kembali dibuka. Kalau Yudi lihat di belakang saat ini, lalu lintas petugas kepolisian sudah membuka dan membantu mengurai kemacetan di Jalan Duku Atas menuju Senayan, menuju Bundaran HI. Dan kalau Yudi lihat ini saat ini jam-jamnya pekerja pulang kerja, jadi petugas sudah bersiaga dari imbas demonstrasi maupun yang sebaliknya dari HI menuju Senayan. Kami pantau juga sudah kembali dibuat. Namun kalau tadi di aksi demonstrasi tadi yang ditutup hanya dari jalur Senayan menuju Bundaran HI. Namun kalau sebaliknya tadi tidak ditutup, namun berimbas kemacetan karena tadi banyak juga mobil-mobil yang berhenti untuk melihat aksi demonstrasi yang di Jalan Sudirman ini, Yudi. Nah, tadi sempat diwawancara Fatimah ya, Wakil Ketua BEM UI, mengatakan melihat situasi mengenai seperti apa nanti aksi unjuk rasa ini ke depannya begitu. Apakah Bagus dapat informasi apakah akan ada aksi unjuk rasa lanjutan atau seperti apa? Baik, memang tadi Wakil BEM UI Fatimah mengatakan bahwa aksi ini menuntut pemerintah, ada 8 tuntutan, salah satunya tadi ada pemerintah menuntut untuk memberantas korupsi dan KKN dan juga mengevaluasi program strategi nasional. Dan untuk aksi selanjutnya nanti katanya akan ada, namun untuk dijadwalkannya belum kami terima demonstrasi. Namun pihak mahasiswa mengatakan bahwa kalau memang tuntutannya masih belum bisa ditutup atau diaplikasi atau diterima oleh pemerintah, mereka akan menggelar aksi yang akan lebih besar lagi, Yudi. Begitu tadi. Baik, terima kasih Bagus Prasetya. Kami juga apresiasi sekali Bagus dan tim liputan di lapangan yang terus mengabarkan hingga saat ini. Semoga lancar-lancar ya aksi unjuk rasa dan apa yang disampaikan didengar oleh pemerintah dan ada solusi untuk kita semuanya. Selamat bertugas kembali Bagus. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sementara itu pantauan terakhir dari Bundaran HI, pemirsa, di atas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, sebagian mahasiswa memang masih terpantau ada di Jalan MH Tamrin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyampaikan aksi unjuk rasa berjalan tertib meskipun pihaknya mendapati ada oknum yang membawa senjata tajam. Sudah selesai dilaksanakan, berjalan aman dan kondusif. Kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang pada hari ini sudah menyampaikan aspirasinya dan semua berjalan kondusif. Tetapi dalam proses pelaksanaan aksi ada temuan oleh Satgas Gakum. Ditemukan satu buah bilah pisau yang dibawa oleh oknum berinisial AM, ini masih didalami. Yang satu lagi satu buah golok yang dibawa oleh supir ambulan. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta aksi, barang-barang berbahaya, barang-barang benda tajam ini tidak boleh dibawa pada saat melaksanakan aksi. Kita sama-sama membuat suasana penyampaian pendapat ini tertib, aman, dan nyaman. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Sidang perdana ex Jampitsus Febri Adriansyah digelar hari ini. Kuasa hukum Febri mengklaim telah menemukan 30 dugaan pelanggaran prosedural.
30 dugaan pelanggaran prosedural disampaikan kuasa hukum ex Jampitsus. Ini mencakup mulai dari proses penggeledahan, penyitaan hingga pencekalan. Pencekalan ke luar negeri terhadap kliennya. Ya, pencekalan Febri Adriansyah tidak didasarkan pada surat pemberitahuan resmi sehingga bertentangan dengan pasal keimigrasian. Kemudian penggeledahan rumah di Sentul yang tidak disaksikan oleh saksi dari perangkat lingkungan setempat juga dinilai melanggar hukum. Pihak Febri sudah menghadirkan sedikitnya 3 saksi ahli guna menghadapi termohon yakni Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri. Indikasi 30 pelanggaran hukum acara dan prinsip-prinsip due process of law. Nah, 30 inilah tentu yang akan diuji lebih lanjut. Besok kita akan dengar jawaban dari para termohon dan turut termohon, serta kami akan mulai mengajukan bukti-bukti surat atau bukti-bukti dokumen. Dan di hari berikutnya kami akan mengajukan ahli yang relevan agar membuat semakin jernih hukumnya dan semakin terang untuk menguji dugaan pelanggaran 30 dugaan pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami sampaikan tadi. Sama-sama mengaku menegakkan hukum tapi kini saling uji di ruang hukum. Febri melawan lewat pra-peradilan sementara aparat diminta membuktikan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan hingga penyitaan bukan sekedar sah menurut keyakinan saja, tapi sah menurut aturan. Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama dengan narasumber kita, kuasa hukum Febri Adriansyah, Alfon Kurnia Palma. Assalamualaikum, selamat malam Mas Alfon. Waalaikumsalam, malam Mas Yudi. Terima kasih banyak Mas Alfon sudah berkenan hadir di Sindo Prime. Kami juga telah mengundang pihak Komisi Kejaksaan, namun hingga saat ini belum ada yang merespon. Saya ke Mas Alfon kalau begitu sambil menunggu terhubung oleh Komjak ya. Mas Alfon, 30 dugaan kejanggalan. Tadi yang kami catat ada setidaknya 2 di antara 30 tersebut. Penggeledahan tidak ada saksi. Berarti yang heboh-heboh kemarin itu yang dimaksud ya Mas Alfon ya, ketika datang ke rumah di Sentul itu digeledah tempat khusus begitu ya, di dalamnya ada barang bukti uang dan lain sebagainya, itu tidak boleh secara hukum, maksudnya itu Bang? Iya, baik, terima kasih. Pertama-tama memang ini kan diajukan terkait dengan 4 klausul pasal ya, terkait dengan permasalahan hukum yang kita nilai menjadi suatu persoalan. Nah, pertama-tama terkait dengan upaya paksa penggeledahan, upaya paksa penyitaan, dan kemudian penetapan tersangka dan terakhir soal pencekalan. Nah, yang dikatakan terkait dengan upaya paksa penggeledahan itu kan beriringan dengan melakukan penyitaan. Nah, itu dilakukan pada tanggal 8 Juli 2026. Nah, dalam konteks itu sebenarnya harus ada suatu izin terlebih dahulu ya. Izin dari ketua pengadilan. Tetapi sebelum masuk ke sana, itu harus didasari dengan adanya suatu sprindik yang sah. Nah, dalam konteks ini sebenarnya harus digali terlebih dahulu apakah memang sprindik yang telah diterbitkan, yaitu sprindik nomor SP/Sidik 2932/7 Res 23 tahun 2026 ini merupakan SP/Sidik yang sah. Karena di dalam analisis kami SP/Sidik itu tanpa diiringi dengan adanya suatu penyelidikan gitu ya. Nah, proses penyelidikan ini harus ada untuk menentukan apakah memang perkara ini bisa dinaikkan ke penyidikan atau tidak. Karena di sini harus ada dulu yang dinamakan sebagai rencana penyelidikan dan laporan penyelidikan. Nah, dengan begitu makanya bisa dinaikkan menjadi suatu penyidikan atau tidak. Apakah di situ ada dugaan tindak pidana atau tidak. Karena ini kan relatif cepat ya, penggeledahan penyitaan 8 Juli. Dan kemudian penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 10 Juli dan kemudian pencekalan pada 11 Juli gitu. Nah,
Di sini kita bisa melihat bahwa proses-proses yang disebutkan tadi itu sangat cepat dan kemudian di situ menimbulkan suatu permasalahan hukum. Nah, yang Mas tanyakan tadi terkait dengan apakah memang proses penggeledahan itu sudah sah secara hukum. Nah, dan penggeledahan dan penyitaan ya, di sini kita bisa melihat bahwa tanpa ada izin ketua. Begitu juga dengan adanya penyitaan. Dan kemudian di situ juga tidak adanya alasan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan yang memaksa, sehingga tidak adanya surat izin dari Pengadilan Negeri untuk penggeledahan dan juga penyitaan. Dan kemudian tidak adanya berita acara dari barang-barang baik itu yang digeledah maupun yang disita. Nah, ini menjadi suatu persoalan yang mendasar. Kenapa kami katakan ini suatu persoalan mendasar? Karena dalam konteks untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan itu harus berdasarkan pendekatan-pendekatan sesuai dengan hukum atau due process of law. Nah, ini bertujuan agar proses-proses tersebut itu tidak mengingkari dari hak-hak dasar seseorang sebagai manusia yang mempunyai hak milik, yang mempunyai dignity, dan kemudian orang yang memiliki suatu otoritas kepada diri dan juga barang-barangnya dia, gitu kan. Jangan sampai barang-barang yang tidak relevan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan itu ikut disita. Apalagi kan pernah, mungkin Mas Yudi pernah melihat gitu kan, itu ada foto keluarga di sana gitu. Nah, pertanyaannya apakah wajah anak-anak dan wajah istri itu patut diperlihatkan? Kan tidak. Karena ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Wajah itu adalah mengidentifikasikan seseorang. Ketika dia mengidentifikasi seseorang, artinya akan terganggu dari psikis. Psikis atau juga privasi seseorang. Nah, ini menjadi suatu ukuran apakah di situ berdasarkan pendekatan due process of law atau tidak. Nah, lebih jauh nanti terkait dengan apakah memang proses-proses ini sudah sesuai dengan pendekatan ukuran-ukuran dari suatu konsep yang dinamakan file trial. Nah, kalau misalnya tidak ada, artinya proses-proses baik itu dari penggeledahan, penyitaan, kemudian penetapan tersangka yang tanpa adanya pemisahan sebagai calon tersangka dan juga pencekalan tanpa ada pemberitahuannya seperti itu bisa dikategorikan itu menjadi gagal. Kenapa menjadi gagal? Karena bahan dasar atau material dari penggeledahan dan penyitaan itu sudah tercemar gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya doktrin tentang fruit de possentry menjadi relevan. Nah, oleh sebab itu makanya pendekatan file trial ini dikatakan bukti ini tidak dapat dipergunakan dalam proses hukum untuk bisa dimajukan dalam persidangan. Nah, inilah konteks-konteks administrasi yang dikedepankan bahwa yang namanya hak-hak seorang tersangka ketika dia itu diproses itu tidak terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi maka yang dinamakan proses hukum yang melakukan upaya paksa dikatakan tidak sah. Itu kira-kira Mas Yudi. Kami juga mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian ya Mas ya. Tapi kalau alasan polisi keadaan mendesak atau bergerak agar tidak ada pemusnahan atau penghilangan barang bukti, dan setelah itu penggeledahan penyitaannya baru dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta persetujuan setelahnya. Bagaimana kalau alasannya begitu? Ya, itu bisa saja. Tetapi pertanyaannya, apakah kondisi objektif itu memaksa seperti itu? Apakah orang itu nggak kabur? Enggak kok. Terbukti yang klien kami tetap ada di situ, dalam artian tetap ada di Jakarta dan itu diketahui orang. Dan kemudian apakah dia akan menghancurkan alat bukti? Enggak kok, terbukti pada saat nggak ada itu yang diganggu dalam konteks itu sehingga barang-barang buktinya itu tercederai, tercemarkan dan kemudian tidak dapat ditemukan lagi. Enggak. Jadi kondisi-kondisi objektif itu yang harus menjadi dasar bahwa itu bisa dilakukan segera, sehingga setelah itu dikategorikan mendesak dan kemudian dimintakan izinnya kepada pengadilan setempat. Nah, dalam konteks setempat ini sebenarnya juga ada persoalan karena izinnya itu bukan di Panji Binong, di Panji Binong gitu kan. Sementara ini kan di tempat yang lain gitu. Nah, jadi ini sebenarnya ada persoalan-persoalan gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya
yang perlu dijawab pada saat ini adalah apakah memang benar di situ ada keterdesakan? Tidak. Nah, oleh sebab itu makanya harus ada dong surat terlebih dahulu dari pengadilan untuk menyatakan bahwa yang namanya penggeledahan dan penyitaan itu ada surat sehingga mereka dapat menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan itu adalah sah. Itu kira-kira. Baik, Mas Alfon tadi juga mempertanyakan soal sprindik. Artinya kalau dipersoalkan sprindik pada saat di kepolisian, berarti yang di kejaksaan juga dengan 3 sprindik baru itu pun juga apakah dipersoalkan? Ya, itu keterangan mutandis sebenarnya gitu kan. Nah, oleh sebab itu makanya jaksa digugat, dalam artian menjadi turut tergugat untuk mematuhi. Ya, turut tergugat itu maknanya adalah untuk mematuhi dari putusan pra-prit yang diajukan pada saat ini, gitu. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana yang dalam satu gugatan itu bisa berakibat dan bisa dijalankan. Jangan sampai suatu petitum atau suatu permintaan di dalam gugatan pra-peradilan itu tidak bisa dijalankan. Karena apa? Karena orang yang diminta untuk melaksanakan itu tidak terdaftar dan tidak bisa menjalankan proses-proses yang diminta di dalam putusan hakim tersebut. Nah, jadi sekarang baik itu negara, baik itu adalah Polri dan kemudian kejaksaan itu saling keterhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga dengan besok dengan ada gugatan terkait dengan begini juga khusus tentang kejaksaan di dalam perkara nomor 135. Itu kira-kira Mas Yudi. Ini juga yang dipertanyakan mengenai konsep trading in influence nih Mas Alfon, yang apakah saya tidak tahu ya apakah ini sudah diatur tidak dalam tindak pidana di hukum positif Indonesia. Apakah dari pihak Pak Febri juga mempersoalkannya? Ya, jadi kan begini, di dalam sprindik tersebut klien kami itu didalilkan ikut atau sebagai pelaku atau ikut atau menjadi salah satu peserta dari dugaan tindak pidana yang berupa trading influence atau memperdagangkan pengaruh. Nah, ada contoh menarik dari kasus memperdagangkan pengaruh. Nah, itu sudah diputus dalam kasus Irman Guzman. Nah, kenapa itu sudah diputus dan kemudian dinyatakan tidak bersalah? Karena trading in influence ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Betul, bahwa dalam UNCAC itu ada pengaturan tentang trading in influence gitu. Nah, tetapi dia belum ada aturannya di Indonesia khusus tentang trading influence gitu kan. Nah, yang harus dipahami bahwa Indonesia bukan sistem monisme, di mana apabila ada perjanjian internasional itu sudah langsung berlaku, tetapi harus ada peraturan perundang-undang tersendiri yang akan mengaturnya, dan kemudian setelah itu undang-undang yang secara spesifik apa yang akan di refer sehingga itu menjadi satu acuan, menjadi hukum positif di situ. Nah, secara sejarah trading influence ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang dilakukan di luar negeri, khususnya contohnya di Amerika. Nah, ketika di Senat Amerika itu membutuhkan bantuan pelobis, nah lobisnya itu yang akan berbicara dengan senat-senat. Nah, itu dikatakan trading influence dan mereka dibayar. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh klien kami masuk kategori itu? Nah, kalau misalnya iya, dalam bentuk apa? Itu tidak pernah dijelaskan di dalam sprindik tersebut, dan itu didalilkan secara gelondongan, baik itu trading in influence, baik itu adalah TPPU, nah dan kemudian juga terkait dengan yang lainnya. Nah, jadi menurut kami kalau misalnya mendalilkan berdasarkan trading in influence gitu ya, ini harus jelas dulu sebenarnya berdasarkan undang-undang nomor berapa, dalam pasal berapa di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena dalam pidana itu prinsipnya adalah prinsip legalitas gitu. Nah, dalam menjalankan itu aparat hukum berdasarkan prinsip limitasi legalitas yang terbatas gitu kan. Ada keterbatasan berdasarkan kewenangan-kewenangannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau semisalnya pada saat ini dikatakan bahwa ini melanggar trading influence, apa bentuknya? Ya, itu harus jelas. Karena ini ada prinsip dasar tentang lex stricta, jelas gitu kan, dan itu diatur gitu. Kalau misalnya enggak, berarti itu bukan suatu dugaan tindak pidana. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu sehingga kami mendalilkan bahwa
itu bukan merupakan suatu dugaan tindak pidana dan itu yang ada diatur di Indonesia. Iya. Itu kira-kira. Karena ketika itu digaungkan, publik kan akhirnya menyoroti posisi sebelumnya Pak Febri sebagai ex-Jampitsus begitu, Mas Alfon. Iya, kalau bisa seperti itu bentuknya seperti apa? Bagaimana itu dilakukan? Apakah di situ ada transaksional di antara kedua belah pihak tersebut? Karena ini kan relasi dua pihak. Kan gitu kan, trading, memperdagang pengaruh. Dalam konsep perdagangan trading itu adalah dua pihak atau banyak pihak. Nah, apakah di situ ada pihak yang lainnya? Apakah situ sudah terbukti? Apakah situ sudah dinyatakan memang ada suatu memperdagang pengaruh? Nah, apa bentuknya? Baik. Apa kickbacknya dari situ? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan harus dijawab gitu. Nah, dalam seperindik ini nggak dijelaskan, harus jelas, sehingga akan menjadi tuntunan bagi orang yang disidik atau potentially suspect untuk memahami dan kemudian mendalilkan apa kira-kira jawaban dan apa pembelaan yang akan dilakukan oleh mereka. Kalau itu seperti kira-kira. sekarang nggak jelas begitu ya, apa yang mau dibela ya kalau hanya klaim itu saja ya. Baik. Sangat umum dan tidak jelas. Sangat umum tidak baik. Mas Alfon, sebelum kita lanjutkan dialog kita simak dulu nih ya, karena tim 9 Kejagung telah memanggil 7 orang saksi untuk diperiksa dalam sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kita simak dulu berikut ini. Tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta, dan 1 saksi dari pihak perbankan, dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA dan kawan-kawan. Dan ke-7 saksi tersebut telah hadir dan ahli pada pemeriksaan hari ini. Baik, kita lanjutkan Mas Alfon, pemeriksaan dan upaya pemanggilan terhadap saksi-saksi 7 orang baik swasta, perbankan dan ahli. Ini jelas tadi disampaikan atas terjadwal dugaan TPPU dan korupsi atas nama FA. Bagaimana Mas Alfon melihatnya? Iya, itu kan dalil ya. Nah, dalil itu dibangun dari suatu fakta-fakta. Nah, fakta itu menjadi barang bukti dan kemudian menjadi alat bukti. Nah, sekarang itu kan dipanggil setelah ditetapkan sebagai tersangka kan, hari ini kan gitu. Sementara yang kita dalilkan itu sebelum itu. Harusnya ini dilakukan sebelum penetapan dari tersangka. Kan begitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita melihat timelinenya bahwa penggeledahannya dan penyitaan di 8 Juli. Penetapan tersangka di 10 Juli, 1 hari ya. Dan nggak sampai 1 hari, karena jam 1 malam nih penggeledahan dan penyitaan. Nah, 2 hari ya. 2 hari, 8 Juli dan 10 hari, 1,5 hari lah. Kemudian penetapan tersangkanya di tanggal 10 Juli gitu. Dan kemudian sekarang 11 Juli. Nah, sekarang udah di tanggal 19 Agustus. Nah, 18 Agustus. Ya, 18 Agustus. Nah, artinya jauh setelah dari penetapan tersangka ini dilakukan. Pertanyaannya untuk apa? Kalau untuk menguatkan, sementara ini kan sudah diajukan pada gugat ke Pengadilan Negeri untuk memastikan bahwa berlangsungnya due process of law sehingga ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Ini kan kita untuk menguji apakah penetapan tersangka tersebut berdasarkan pendekatan due process of law atau berdasarkan pendekatan file trial atau berdasarkan crime control. Gitu. Crime control itu berdasarkan pendekatan bahwa dia curiga nih bahwa ini ada dugaan tindak pidana, udah diinin aja, ditetapkan saja. Bukan begitu konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu adalah ini ada bukti. Nah, bukti ini mengarah pada siapa? Ini ada bukti. Bukti ini adalah dugaan tindak pidana atau tidak. Kalau misalnya tidak, ini mengarah pada siapa? Itu alurnya gitu kan. Mas Alfon, ini jadi seperti itu yang harus dilakukan. Ini mumpung ada Mas Alfon, saya mewakili publik kalau begitu. Untuk pembelaan, ini saya juga penasaran Mas. Untuk pembelaan tentang
barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu. Nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA itu memang terbukti atau alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Artinya itu yang konsep dasarnya. Apa yang dimaksud adalah ini seolah-olah melompati prosedural, tiba-tiba barang bukti besar dibuka dan ditetapkan selang 1 hari jadi tersangka, itu yang dianggap kurang tepat. Ya, kalau itu jumping ya. Soal jumping itu satu persoalan gitu ya. Nah yang Mas Yudi tanyakan itu terkait dengan ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar. Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu perlu jadi pertanyaannya. Gitu ya. Nah sementara itu kan disita dari rumah yang ada di Sentul, yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan. Kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Itu satu. Makanya nanti yang menguasai barang tersebut, kalau misalnya dalam gugatan pra peradilan ini harus dikembalikan, ya kembali pada yang bersangkutan, bukan kepada FA, tetapi kepada pihak yang menguasai, begitu. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang harus diperjelas gitu ya. Apakah memang yang namanya emas dan kemudian juga uang tersebut itu ada keterkaitan dengan FA? Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Kan gitu. Dan kemudian selanjutnya, apakah proses penyitaan itu dan kemudian penggeledahan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan hukum atau tidak? Contoh ya Mas ya, kalau semisalnya saya mengambil barang dari kemeja Mas tanpa persetujuan dari Mas Yudi, apakah itu sah? Tidak sah. Apakah Mas Yudi setuju dengan penggeledahan yang saya lakukan? Belum tentu kan? Tidak kan? Apalagi karena sampai di video-video begitu ya Mas Alfon Masnya? Apalagi dengan video-video seperti itu. Nah jadi prinsip dasarnya sangat sederhana sebenarnya. Tapi dari kalau pihak misalnya Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita, kembalikan situ lagi. Itu karena itu dinilai bahwa itu dilakukan secara tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada izin, tidak disaksikan. Dan kemudian juga ada beberapa hal yang lain yang memang tidak sesuai dengan hukum. Itu kira-kira. Soalnya kalau saya tangkap tadi Mas Alfon menjelaskan bahwa sebenarnya ini kan seperti melompati prosedural, tiba-tiba tidak ada sebelum naik ke penyidikan, ini Pak FA jadi tersangka begitu ya Mas Alfon ya. Tapi ternyata yang tadi barusan kita bahas adalah mengapa Pak FA juga peduli untuk supaya barang bukti itu dikembalikan, itu yang mungkin publik ingin diberi pemahaman lebih jelas lagi begitu Mas Alfon. Ya, saya setuju dengan itu. Dan kemudian bahwa itu menjadi pertanyaan, itu bisa jadi suatu pertanyaan. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pada saat ini ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum,
Makanya tindakan hukum itu harus sesuai dengan hukum. Kalau semisalnya tindakan hukum itu tidak sesuai, maka dia harus mengembalikan tindakan itu seperti semula atau memulihkan keadaannya gitu. Nah sekarang kalau semisalnya di dalam petitum itu dikatakan gitu ya, nah itu dikembalikan di mana tempat barang itu ditemukan. Gitu. Dari awal. Bukan berarti bahwa ini milik dari klien kami. Bahwa di sana itu ada jumping dari proses hukum, terutama dari konteks yang namanya penyidikan tanpa penyelidikan, dan kemudian setelah itu pada penggeledahan, penyitaan, dan kemudian penetapan tersangka itu iya. Tetapi dalam proses yang lainnya sebagai upaya paksa itu tidaklah sesuai dengan hukum. Itu kira-kira. Baik, Mas Alfon, nanti izin ketika ada perkembangan lagi kita bisa dialog kembali ya, Mas Alfon ya, supaya lebih jelas publik bisa mengerti tentang peristiwa ini. Terima kasih, sehat selalu Mas Alfon, lancar-lancar. Assalamualaikum, selamat malam. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang kasus korupsi yang lain, pemirsa, yakni kasus korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan perlawanan. Namun terdakwa Yakut Khalil Kaumas mengaku tidak dalam kondisi sehat saat persidangan hari ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut dalam sidang lanjutan. Persidangan atas kasus dugaan korupsi kuota haji hari ini beragendakan membacakan perlawanan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum. Awalnya Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menanyakan kondisi kesehatan Gus Yakut. Namun menjelang pembacaan perlawanan, Gus Yakut mengaku kondisinya saat ini kurang fit. Ketika ditanya rekan-rekan media, dirinya hanya memberikan komentar untuk mengikuti persidangan kasus ini hingga selesai. Selain Gus Yakut, persidangan menghadirkan 3 terdakwa lainnya, yaitu staf sus Menak 2021-2024, Isfah Abidal Aziz, Ketua Umum Tur Travel Haji dan Umroh Asril Aziz, dan Direktur Operasional Makassar Toraja Ismail Adam. Tunggu selesai aja Mas, ya, sabar ya. Semua sabar, oke? Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Gus Yakut menerima keuntungan sebesar 4,8 miliar rupiah dalam dugaan penambahan kuota haji yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa atau Dr. Tifauzia Tiasuma. Dijadwalkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam gugatannya, pihak Dr. Tifa mempersoalkan keabsahan penghentian penuntutan. Pihak termohon adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pemirsa, perkara ini berawal dari putusan Sela PN Jakarta Timur yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Pihak JPU kembali melimpahkan dakwaan yang diduga tanpa melalui prosedur hukum acara perlawanan, sehingga kembali diuji oleh kuasa hukum Dr. Tifa melalui pra-peradilan. Sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo juga digelar hari ini di PN Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pemeriksaan lanjutan gugatan oleh Roy Suryo. Roy mempermasalahkan keabsahan status pencekalan serta penetapan tersangka. Pihak termohon yakni Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana polisi menilai tindakan tersebut hanya upaya mengulur waktu proses hukum perkara pokok. Tidaknya paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pemeriksaan materi pokok. Jadi agak terganggu juga. Jadi tadi gini, kita kan mempermasalahkan 3 hal ya. SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif.
Kenapa? Intinya tadi kita mendengar dengan jelas ada banyak pengakuan ya. Mereka mengakui beberapa hal. Yang pertama mengakui bahwa sebenarnya pencekalannya sudah selesai pada bulan Juni. Tapi tidak ada pemberitahuan. Nah ini fatal. Artinya apa? Belum tentu nanti kalau saya misalnya saya ke Sydney lagi meneliti yang katanya sudah punya tanda lulus tapi ternyata nggak ada tanda lulus, yang katanya sekolah 2 tahun di sana ya tapi ternyata hanya 6 bulan di sana menurut pengakuan Pak Iksan Katuande ya. Nah itu ternyata mau keluar nanti ternyata dicekal. Ini kan siapa yang bisa menjamin? Karena tidak ada pemberitahuan, dan itu nanti kalau akan dipermalukan nanti prapit lagi, nanti itu kan makin memperpanjang lagi nanti masalahnya. Pemirsa, dramatis, tim SAR gabungan evakuasi 3 korban gempa menggunakan helikopter. Informasinya saja dari Sindo Prime. BMKG memprediksi gempa susulan di wilayah NTT akan terjadi hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Hingga Selasa kemarin terjadi ribuan gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. BMKG mencatat lebih dari 2.000 gempa susulan di wilayah NTT terjadi hingga Selasa kemarin dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian dirasakan masyarakat NTT. Adapun sejumlah wilayah berstatus siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara yakni Ende, Flores Timur dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Masyarakat NTT dihimbau menghindari bangunan retak atau rusak serta tetap waspada dengan gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 orang warga Manggarai Timur yang menjadi korban gempa. Evakuasi dilakukan lewat udara. Pemirsa, 3 warga yang terluka parah akibat gempa yang mengguncang Pulau Flores dievakuasi menggunakan helikopter. Ketiga warga mengalami patah tulang termasuk seorang anak berusia 5 tahun. Ketiganya berhasil dievakuasi menuju rumah sakit di Labuan Bajo hanya dalam waktu 25 menit, di mana Basarnas menegaskan evakuasi korban lewat jalur udara amat krusial untuk memangkas waktu tempuh lewat darat. Nah, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit. Mudah-mudahan cuaca bagus sehingga evakuasi bisa segera kita laksanakan dan para korban bisa mendapatkan perawatan lebih cepat yang terbaik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penanganan korban gempa NTT, kita terhubung dengan rekan Muharlin di Kabupaten Sika, NTT. Selamat malam Muharlin, bagaimana situasi di sana sekarang? Selamat malam Yudi dan juga pemirsa, untuk situasi di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di Maumere, Kabupaten Sika, tepatnya di tenda pengungsian gelanggang olahraga Samagor. Terlihat di belakang saya ini para pengungsi yang didominasi oleh anak-anak sedang mengantri untuk antri mendapatkan minuman begitu. Dan memang untuk di wilayah yang salah satu wilayah yang cukup terdampak cukup parah yaitu di Maumere, Kabupaten Sika, dan berbagai bantuan juga memang sudah mulai berdatangan, bantuan makanan, bantuan pakaian, dan juga bantuan dari sejumlah pihak. Ini salah satunya kami akan berbincang sedikit terkait dengan bantuan yang sudah diberikan kepada para pengungsi di sini dari relawan Dompet Duafa ya. Oke, selamat malam Mbak Siska. Dengan Siska Sulaiman dari Dompet Duafa. Mungkin dari Dompet Duafa sendiri sudah apa saja yang sudah bantuan yang sudah disalurkan bagi para pengungsi yang ada di sini, dan mungkin yang belum yang dibutuhkan apa saja?
Baik, untuk saat ini alhamdulillah kita dari Dompet Duafa dari hari pertama bencana dari tanggal 15 sampai dengan hari ini kita sudah memberikan layanan pos hangat kepada masyarakat yang terdampak di Maumere sendiri. Kemudian untuk saat ini kami mendata bahwa ternyata ada beberapa kebutuhan ibu-ibu seperti selimut untuk bayinya, kemudian ada popok juga yang sangat dibutuhkan, kemudian selain itu susu juga. Dan ada beberapa ibu-ibu yang menyampaikan bahwa mereka juga ternyata membutuhkan kebutuhan untuk memberikan kehangatan kepada anak-anaknya seperti minyak telon dan lain sebagainya. Itu untuk saat ini. Karena dari yang sejauh ini juga 4 hari terakhir untuk kebutuhan dapur atau sembako dan lain sebagainya itu juga sudah lumayan alhamdulillah banyak sekali dari berbagai macam bantuan dari berbagai yayasan dan lain sebagainya begitu. Kemudian untuk masyarakat para pengungsi di sini akan bertahan berapa lama sih Mbak kalau boleh tahu, dan total ada berapa jumlah pengungsi di sini? Iya. Kalau untuk totalnya sendiri terdata per tanggal 17 kemarin itu sekitar 1.312 jiwa. Kemudian untuk berapa lamanya bertahan, dari informasi yang kami dapatkan mereka di sini kemungkinan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kalau memang kondisinya aman dan tidak ada lagi bencana atau gempa susulan, itu kemungkinan mereka akan dibubarkan begitu. Kalau selama itu belum juga berarti akan bertahan gitu. Selain bantuan berupa makanan dan juga pakaian, apa saja ini kan didominasi banyak kan anak-anak yang ya mungkin ada program sendiri terkait dengan mungkin ada trauma healing dan juga memberikan hiburan kepada anak-anak, ada nggak sih? Terkait dengan hiburan untuk adik-adik yang ada di pengungsian Maumere ini, kami juga sempat diskusikan juga bersama dengan tim relawan Dompet Duafa yang ada di Maumere. Kami berencana untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa memberikan keceriaan kepada adik-adik yang ada di sini. Tadi juga kita sudah berkoordinasi juga dengan Kemensos untuk mendiskusikan besok paginya di jam 10 itu kami mendiskusikan terkait dengan jadwal apa saja yang nantinya kita mau ngadain beberapa hari ke depan. Jadi dari kami ada terfikir untuk bagaimana kita ngadain untuk hari Jumatnya kita buka misalnya kuis Islami. Jadi kita adain pos untuk adik-adik Muslim, kita ngadain kuis Islami dengan mereka. Kemudian mungkin ini juga usulan untuk DD Pusat juga. Kami ingin mengadakan mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk adanya musola darurat. Jadi hadirnya musola darurat ini kalau sudah ada kita juga bisa memberikan layanan pengajian untuk adik-adik di malam hari habis Isya misalnya begitu. Mbak Siska atas informasinya, dan tadi perbincangan saya dengan salah satu relawan dari Dompet Duafa yang mengatakan memang untuk bantuan makanan dan juga pakaian memang sudah cukup banyak berdatangan, dan yang paling dibutuhkan saat ini yakni kebutuhan bayi, kemudian kebutuhan pakaian untuk lansia terutama selimut dan juga kebutuhan susu bayi, di mana yang di Maumere ini sendiri Yudi dan juga pemirsa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah. Begitu selain daerah lainnya ada juga daerah lain yang terdampak seperti daerah ND, kemudian daerah Sika, di seluruh daerah di Kabupaten Sika, dan kami akan terus mengupdate seperti apa nanti perkembangan ataupun kondisi para pengungsi di khususnya di Maumere, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kembalikan ke Yudi di studio. Muharlin, izin kami ingin tahu tentang situasi aslinya di sana. Bolehkah explore Anda tunjukkan bagaimana keadaan pengungsi di sana? Mungkin di belakang Anda saya lihat ada banyak anak-anak dan aktivitas warga akhirnya seperti apa? Mungkin bisa sambil diperlihatkan, Muharlin. Oke, baik, ini saya akan memperlihatkan sedikit kondisi pengungsi di sini. Ini di sebelah kiri saya ada salah satu tenda yang dibangun oleh Dompet Duafa. Karena hari sudah malam, aktivitas mereka tadi sudah mereka bareng-bareng begitu untuk mengambil makan malam. Sekarang kondisinya mungkin sedang banyak yang istirahat, juga mengingat malam sudah di sini sudah mulai memasuki pukul
9 waktu Indonesia Timur. Dan juga selain para pengungsi yang tengah beristirahat, juga di sebelah kanan saya ini juru kamera saya akan memperlihatkan situasi dari anak-anak yang tengah ini lagi pada antri untuk minum begitu Yudi dan juga pemirsa. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu. Nah, sini ada yang mau ngomong. Namanya siapa? Firdaus. Firdaus di sini dari pagi sampai sekarang ini ngapain aja nih kegiatannya kalau Main sama teman. Senang nggak di pengungsian sini? Senang. Apa aja sih yang kamu butuhkan gitu selain makanan dan pakaian, apa saja yang diperluin gitu? Nah, inilah keseruan dari para anak-anak, khususnya mereka ini sedang mengantri diberikan minuman satu-satu untuk menghangatkan tubuh dan juga untuk sekedar berkumpul bersama dengan para pengungsi yang lain. Yudi. Baik, terima kasih banyak Muharlin. Semoga saja laporan Anda ini benar-benar didengar oleh pemerintah sehingga bantuan tepat sasaran, tercukupi dan masyarakat di sana bisa bangkit kembali. Terima kasih Muharlin, selamat bertugas kembali. Baik, informasi lain pemirsa, Kepala BGN Sudaryono menginstruksikan seluruh SPPG terdekat di sekitar lokasi bencana gempa NTT untuk siaga membantu pemenuhan makanan bagi masyarakat terdampak. Sebagai langkah penanganan darurat, BGN resmi merevisi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi tanggap darurat terkini. Menyampaikan kepada dapur-dapur di wilayah terdampak gempa yang hari ini terjadi gempa di NTT, saya hari ini akan keluarkan surat edaran terkait kebencanaan khususnya untuk semua dapur. Nanti silakan diperdomani. Jadi saya minta untuk koordinasi dengan BNPB, kemudian dengan pemerintah daerah di situ, bagaimana dapur-dapur yang terdampak maupun dapur-dapur yang tidak terdampak, dia dapurnya tidak terdampak tapi dekat dengan lokasi bencana, maka apa yang harus dilakukan, ikuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 yang hari ini saya akan revisi dan kemudian kita kirimkan ke Anda semua melalui saluran email tadi dan juga melalui berjenjang. Ya pemirsa, kalau ada kuis sebutkan sila kedua Pancasila. Jawabannya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, soalnya PLT Bupati Pati salah membacakan teks Pancasila di sila kedua pada upacara kemerdekaan. Ada nggak Bu? Jadi PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra viral setelah salah membaca sila kedua Pancasila saat upacara Hari Kemerdekaan. Kesalahan dilakukan saat menyebut sila nomor 2 menjadi keadilan yang adil dan beradab. Wah, salah itu ya. Meski begitu peserta upacara tetap menyebut yang benar sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemkab Pati pun memberikan klarifikasi di mana katanya ternyata Bupati Pati atau PLT Bupati Pati lagi kurang sehat, sedang sakit sehingga kurang fokus dalam membacakan teks Pancasila. Cepat sehat ya Pak Bupati. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Keadilan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berita viral lagi di Sanggau, Kalimantan Barat kali ini. Oknum pejabat tidak hiraukan anak-anak yang tampil pasca HUT kemerdekaan RI, pemirsa. Nah, jadi yang menari anak kecil ini tuh sedang penampilan pertunjukan, ya kan? Harusnya kan nonton ya, menghargai anak-anak kecil ini kan. Tapi coba lihat pemirsa nih. Oknum pejabat Sanggau Kalimantan Barat dengan pakaian dinasnya malah asik foto-foto pakai HP dan bahkan membelakangi anak-anak kecil yang sedang pertunjukan menari itu. Duh, ini kan kesannya, maaf ya, kesannya kayak nggak menghargai.
Peristiwa ini terjadi di lapangan komando Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Alih-alih menonton anak-anak yang tampil dan menari, sejumlah oknum pejabat ini malah beberapa kali menghalangi penonton menyaksikan pertunjukan. Baik pemirsa, dengan kondisi sulit global seperti sekarang ini, kita kan sedang berjuang di bidang ekonomi ya, seperti sekarang ini. Kalau bisa kita jangan terlalu gampang emosi lah, jangan gampang marah-marah, yang sabar. Apalagi masa marah hanya karena urusan parkir. Tapi ini kan urusannya bukan cuma soal parkir, ini istri yang dimarahi atau dimaki. Jangan sekali-kali maki istri saya ya, nanti suaminya marah loh sampai buka baju. Jadi ramai dibicarakan di media sosial, diunggah oleh akun Threads Raditya Rusdi. Perdebatan terjadi pemirsa, seorang pria marah ke pengemudi lain karena menyerobot tempat parkir yang sudah di-tag atau ditandai istri pria itu. Jadi pria itu tak terima istrinya dimarahi atau dimaki. Dan perebutan lokasi parkir ini viral di media sosial. Yang duluan maki-maki siapa? Yang duluan parkir siapa? Mas, lu aja gimana? Mas, sekarang berburu anak ya? Iya. Ya kan? Parkir siapa cepat dia dapat. Betul. Mobil. Ini masalahnya. Masalahnya. Mas dulu yang menunjuk. Udah diam ada bayi. Ini ponakan-ponakan dulu ya. Iya, saya tahu gini. Kondisinya ya, bapak-bapak tadi tukang parkir manggil saya duluan karena mobil saya udah pengen nyampe di tempat yang kosong. Iya. Terus bapak dengerin dulu biar belain mana-mana. Saya nggak mau dibelain. Saya mau tahu aja dari pengelola. Siapa tadi? Parkir jangan selalu Enggak, lu marah-marahin gue bodo amat masalah parkir. Lu marah-marahin bini gue apa enggak? Siapa yang marah-marahin? Ya pertama terus ada sekali-kali maki-maki istri gue. Ayo, baik. Enggak benar, Bang. Dan peristiwa ini pun viral di media sosial, dibicarakan. Jadi sejumlah netizen justru bertanya, jika memang sayang dan membela istrinya, lantas kenapa malah istrinya yang disuruh turun panas-panasan menandai tempat parkir? Diparodikan oleh sejumlah influencer di media sosial peristiwa tadi pemirsa. Jadi sejumlah influencer menjadikan peristiwa rebutan lahan parkir tadi jadi parodi. Alhasil parodi-parodi ini mengundang tawa netizen di media sosial. Kita simak ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Emang itu punya lu? Kenapa? Saya kenapa dimarahin? sih kemarin Pak, lagi pula juga lu biasa aja dong, nggak usah emosi-emosian kayak gini. Apaan sih? Apa berantem sama saya? Apaan sih buka baju? Apaan sih ya elah lu? Kagak ada otot-otot lu aja. Badan lu apa lemak semua. Ya, belum selesai kasus sebelumnya tadi, pertengkaran rebutan tempat parkir ternyata terjadi lagi pemirsa. Ya, ternyata kejadian lagi. Lokasinya di lahan parkiran B2 TSM Cibubur, terekam seorang ibu yang berdebat mengenai lahan parkir yang telah ditandai oleh seorang ibu yang lain. Pengendara mobil protes karena menganggap tidak boleh nandain parkiran tanpa ada kendaraannya. Ini ada nih, kosong untuk parkir sini ya. Terus ibu mau parkir? Ya kalau ada ibu parkir udah ada mobilnya dong di sini bu. Ya kan ini bukan mobil. Iya. Pak bu maaf nggak bisa dijaga-jagain pakai orang gitu pak. Ini mbak nggak dapat parkir muter jadinya nggak berhenti. Iya kan ya berarti kan saya dulu saya juga habis muter. Iya kok mbak ini cari aja. Ya udah bu kalau mau ke Pak Satpam nggak boleh nungguin pakai orang. Iya aneh. Nggak aneh. Keluar. Nggak mau ya. Masa dijagain pakai orang kayak gitu?
Ya, saya juga pernah ngalamin. Kita juga pernah ngalamin ya. Lagi parkir ternyata muter-muter nggak dapat juga. Tapi masa sampai emosi marah-marah seperti itu dan nandain parkir dengan orang sih. Baik, pemirsa, informasi lain. Ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 tumbuh melejit hingga 5,29%, melampaui ekspektasi di tengah dinamika ekonomi global. Sindo Prime segera kembali. BPS mencatat peran konsumsi rumah tangga cukup besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan pertumbuhan 5,06% dan kontribusi 53,32%. Konsumsi pemerintah juga jadi penopang pertumbuhan yang tercatat tumbuh sebesar 15,97% dengan distribusi sebesar 7,57%. Badan Pusat Statistik mencatat peran konsumsi rumah tangga dalam menopang pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 dengan seluruh komponen pengeluaran mencatatkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data BPS, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB mencapai 53,32% dan tumbuh 5,06%. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2025 yang sebesar 4,97% secara tahunan dengan distribusi 54,25%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi pada kuartal 2 2026 terjadi pada pengeluaran kelompok restoran dan hotel sebesar 6,47% seiring meningkatnya konsumsi makanan jadi. Selain itu, konsumsi transportasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,71% karena menggunakan transportasi pribadi, pembelian kendaraan bermotor, dan perbaikannya. Selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 15,97% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 7,57% yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai sejalan dengan pembayaran gaji ke-13 untuk ASN, TNI Polri, serta akselerasi pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pemerintah juga didorong oleh peningkatan realisasi barang dan jasa. Pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2026 lainnya, yakni pembentuk modal tetap bruto atau PMTB sebesar 6,87% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 29,36%. Ekspor pengeluaran atas ekspor Indonesia tumbuh sebesar 4,13% secara tahunan, dengan distribusi sebesar 23,13%. Sementara pengeluaran atas Pemirsa, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh melejit hingga 5,29%, melampaui ekspektasi di tengah dinamika ekonomi global. Capaian positif ini menjadi sinyal kuat tumbuhnya konsumsi dan investasi domestik. Namun bagaimana strategi menjaga tren positif ini agar tetap konsisten? Berikut penjelasan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada rekan kami Prisca Papilaya. Pemirsa, Badan Pusat Statistik baru saja mengumumkan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 tumbuh solid sebesar 5,29% secara year on year. Di tengah tingginya tekanan ekonomi global, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung utama. Namun pertanyaannya, apakah daya beli masyarakat kita masih akan terus bertahan? Dan bagaimana pula BPS merekam fenomena transaksi belanja online yang kian merebak serta lesatan ekonomi di daerah-daerah. Untuk mengulasnya telah hadir Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Prisca. Iya, Bu Wini ya dipanggil lebih akrabnya ya. Baik Bu Wini, saya langsung ke pertanyaan pertama. Ini ngomongin soal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau BPS itu mengukurnya seperti apa Bu? Ya, jadi mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya akan juga menjelaskan bahwa di dalam ekonomi itu ada 4 jenis pasar. Ada pasar barang dan jasa, ada pasar uang, ada pasar modal, dan juga ada pasar tenaga kerja. Nah, PDB itu atau dengan kata lain produk domestik bruto adalah
bagaimana kita melihat pasar barang dan jasa, di mana di situ ada produsen, ada konsumen, dan kemudian yang dihitung adalah seberapa kapasitas ekonomi suatu wilayah atau suatu negara dalam rangka menghasilkan produk barang dan jasa. Nah, ini yang diukur melalui PDB. Nah, oleh sebab itu, waktu BPS mengukur PDB, kita mengukurnya dari sisi produksi, yaitu nanti ada 17 sektor, di mana sektor-sektornya antara lain adalah pertanian, pertambangan, industri manufaktur, kemudian ada pengadaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, juga ada jasa perusahaan dan jasa pendidikan kesehatan. Ada 17 sektor yang kita tampilkan dalam PDB sisi lapangan usaha atau sisi produksi. Nah, karena di dalam pasar barang dan jasa juga ada sisi permintaan, maka kita juga mengukur PDB sisi permintaan. Artinya, barang yang diproduksi, barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian, pasti ada yang menyerap, yaitu di sisi permintaan. Siapa dia? Dia adalah konsumen di rumah tangga, kemudian ada pelaku usaha yang untuk investasi, kemudian ada pemerintah yang juga mengkonsumsi barang dan jasa, dan bahkan ada rest of the world atau yang kita sebut dengan net export. Nah, jadi dua sisi ini yang kita hasilkan dalam rangka mengukur PDB. Dan tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Priska, bagaimana kemudian kita mengukur? Ada manualnya, Mbak. Manualnya itu yang kita sebut dengan System of National Account 2008, ini manual internasional, dan juga ada Quarterly National Account Manual yang juga dikeluarkan baik oleh UN Statistical Division dan IMF. Jadi semua negara dalam menghitung PDB-nya ini mengacu kepada dua manual ini. Nah, berikutnya adalah untuk konkret di lapangannya, BPS ini menghitung mulai dari level kabupaten kota, diagregasi menjadi PDRB provinsi, dan kemudian kita agregatkan kembali menjadi PDB nasional. Bahkan yang dihitung di level nasional disagregasi menjadi level provinsi dan juga kabupaten kota. Artinya BPS menghitung ini secara komprehensif, top down dan bottom up, dan kita menggunakan 3.500 lebih indikator yang untuk hanya menghitung PDB dan PDRB. Begitu, Mbak Priska. 3.500 indikator itu semuanya dipakai, dan apakah sesuai satu sama lain, Ibu, hasilnya? Adakah anomali-anomali tertentu? Iya, tentunya kita akan melihat konsistensi di antara indikator-indikator itu, dan nanti tentunya ada metodologi untuk kemudian kita melakukan cleaning data dari indikator-indikator yang digunakan itu, Mbak Priska. Jadi memang semua sudah kami lakukan dengan SOP yang jelas. Jadi tidak bisa lagi dipertanyakan ya hasilnya dari mana begitu, karena output itu diolah sedemikian rupa dengan ribuan indikator itu tadi. Betul. Iya, kami kan bukan lembaga yang melakukan proyeksi, yang hanya menggunakan mungkin puluhan atau bahkan beberapa indikator. Kami adalah lembaga statistik resmi negara, Mbak Priska, yang memang harus menghasilkan dan memproduksi statistik sesuai dengan metodologi yang terstandar. Oke, kalau dari data BPS, Ibu, terlihat bahwa konsumsi rumah tangga ini masih jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun dengan tekanan eksternal, misalnya faktor global begitu, apakah BPS melihat ada dampaknya terhadap ekonomi Indonesia? Iya, mari kita lihat dulu pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga yang tercatat oleh BPS, yaitu di triwulan 2 2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%. Ini masih bertahan di kisaran 5%. Artinya konsumsi rumah tangga terlihat solid walaupun di tengah ketidakpastian global. Kemudian kalau kita perhatikan juga, kalau kita lihat sektor apa sebenarnya atau subsektor apa yang kemudian menjadi penopang konsumsi rumah tangga yang terutama di triwulan 2 2026 ini. Pertama, di triwulan 2 2026 ini kan ada momen Idul Adha.
ada beberapa long weekend. Itu yang menyebabkan kalau kita bedah lagi di subsektor transportasi dan komunikasi serta restoran itu tumbuhnya relatif tinggi. Jadi konsumsi rumah tangga itu ternyata banyak yang memang melakukan perjalanan maupun kuliner di restoran dan kafe. Nah itu satu hal. Kemudian yang kedua, selama triwulan 2 2026 tadi kan kita lihat inflasi relatif terjaga berkat peran APBN ini sebagai shock absorber yang dimana kemudian transmisi kenaikan harga minyak mentah dunia itu diredam dampaknya sehingga tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap konsumsi masyarakat kita. Disitulah karena ini kaitannya dengan yang subsidi BBM kemarin juga kah? Iya, jadi itu yang kemudian kita katakan karena subsidi BBM itu tetap ada, sehingga harga kenaikan BBM di pasar global karena adanya perang di Selat Hormuz, bahkan harga listrik juga tidak naik gitu kan, dan juga kita artinya apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan stabilitas makroekonomi ini terlihat di dalam PDB di triwulan 2 2026 ini. Ya, jadi inflasi terjaga selama triwulan 2 2026, bahkan terakhir di bulan Juli inflasi kita di kisaran 2,88%. Ada hubungannya Kak Ibu konsumsi rumah tangga ini dengan daya beli masyarakat? Ya pasti, karena tentunya kalau daya beli masyarakat masih terjaga, itu terekam di dalam konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya masih solid. Kita lihat tadi tumbuhnya konsumsi rumah tangga kan masih terjaga di angka kisaran 5%. Kalau ditanya apakah ini lebih lambat dibandingkan triwulan 1, iya. Karena kita di triwulan 1 konsumsi rumah tangganya menyentuh 5,52%. Ada Ramadan, ada Idul Fitri, ya ada momen liburan panjang. Nah, di triwulan 2 2026 ini memang relatif melambat, namun masih solid dan masih kuat karena tumbuhnya di kisaran 5%, Mbak Priska. Artinya walaupun memang BPS tidak melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi, tren yang terbaca sejauh ini baik Bu ya? Iya, positif ya? Iya, karena memang itu yang kami rekam dari angka-angka yang kami hasilkan ini. Jadi tentunya kami melihat stabilitas harga dan stabilitas fundamental makroekonomi kita itu masih terlihat solid di 2026, terutama di triwulan 2, di mana memang kalau kita lihat kan ketegangan geopolitik masih ada, kemudian perang itu masih terjadi di triwulan 2, tetapi ternyata ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh 5,29%. Nah ini kalau kita lihat angka inflasi, itu kita masih berada di rentang sasaran target inflasi sepanjang April sampai dengan Juni 2026. Bagaimana dengan fenomena belanja online Ibu? Saat ini kan semakin merebak. Nah, apakah BPS mengukur fenomena ini dan bagaimana kondisi untuk triwulan kedua 2026? Iya, jadi kalau kita lihat bagaimana fenomena belanja online, ini yang kita rekam bahwa ternyata di triwulan 2 2026 itu perdagangan melalui sistem elektronik tumbuhnya 35,13%, Mbak Priska. Ini cukup tinggi. Dan fenomena inilah yang kemudian kami tangkap bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, terutama yang di kota-kota besar, itu sudah mulai shifting cara belanjanya, mungkin sejak COVID-19 dan ini menguat sampai saat ini. Mereka lebih prefer atau lebih menyukai untuk belanja melalui platform online apabila tersedia di dalam platform online. Lebih mudah, lebih hemat, nggak usah pergi kemana-mana. Juga kadang-kadang
ongkirnya juga bisa gratis kan. Tinggal lihat reviewnya. Tinggal kita lihat apalagi kalau barangnya sudah pasti tertentu mereknya, ukurannya sudah pasti, itu kita tahu, pasti orang sekarang akan lebih memilih untuk belanja online. Tidak heran transaksi kris juga melaju pesat. Sampai pertumbuhannya itu kalau transaksi melalui kris kan lebih dari 100%, tetapi perdagangan melalui sistem elektronik atau melalui platform online itu saat 2026 di triwulan 2 278 triliun rupiah yang tercatat terekam dalam catatan kami. Itu tumbuhnya tadi 35%. Tinggi sekali ya. Ya, Ibu, tadi kita sudah bicara soal konsumsi rumah tangga. Bagaimana dengan konsumsi pemerintah? Nah, konsumsi pemerintah seperti yang kita ketahui kan, memang di triwulan 2 ini tumbuhnya 16%, ya kan, hampir 16%, 15,97% tepatnya. Artinya kan ada percepatan belanja pemerintah ya di triwulan 2 2026 ini. Dan ini terlihat fenomena ini terjadi sejak triwulan 1 2026. Jadi di triwulan 1 2026 itu kan pertumbuhan dari belanja pemerintah atau kita sebut dengan konsumsi pemerintah itu menembus 21,81%. Akselerasi ini berlanjut di mana di triwulan 2 2026 tumbuhnya 15,97%. Oke, itu sesuatu yang baik? Iya dong pasti Mbak, karena namanya belanja pemerintah itu pasti memberikan efek stimulus terhadap ekonomi suatu negara atau wilayah. Jadi semakin cepat pemerintah itu membelanjakan dengan cara-cara yang produktif, itu akan semakin tinggi multiplier efeknya atau efek penggadanya terhadap ekonomi suatu negara. Jadi di mana-mana yang namanya belanja pemerintah itu pasti memiliki efek stimulus terhadap ekonomi Indonesia dan ekonomi negara lain tentunya. Sekarang kita beralih ke lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, Ibu, LNPRT. Ini di 2 triwulan pertama 2026, LNPRT ini tumbuh konsisten di atas 6%, bahkan lebih tinggi begitu ya dari pertumbuhan 5,29% Indonesia begitu. Ibu melihatnya bagaimana? LNPRT itu tumbuhnya memang dalam 2 triwulan terakhir, triwulan 1 dan triwulan 2 itu konsisten di atas 6%. Mengapa? Karena ada momen hari besar keagamaan, di mana kalau kita lihat saat Ramadan dan Idul Fitri kan mayoritas Muslim membayar zakat fitrah dan zakat mal. Nah itu masuknya ke dalam LNPRT, lembaga non-profit itu tadi. Ya. Terus kemudian juga di triwulan 2 2026 kan ada momen hari besar keagamaan yang kita sebut dengan Idul Adha. Nah ini tentunya banyak masyarakat Muslim yang melakukan kurban, baik kurban domba, kambing ataupun sapi, dan ini juga masuknya adalah di LNPRT karena ini masuk kepada jenis pengeluaran yang terkait dengan keagamaan. Dan kalau kita lihat jumlah produksi pemotongan kurban atau jumlah pemotongan kurban di triwulan 2 2026, lajunya untuk sapi potong itu sekitar 5,76%, kemudian domba 18,7%, dan untuk kambing tumbuhnya 8,7%. Artinya apa? Orang yang memotong sapi, kambing, dan domba ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, waktu Idul Adha tahun lalu. Jadi jumlah domba, sapi, dan kerbau yang dipotong itu jumlahnya lebih banyak. Kaitannya dengan daya beli masyarakat yang semakin menguatkah, atau jumlah penduduknya yang bertambah kemudian menambah jumlah yang tadi? Itu pertanyaan yang bagus, Mbak. Jadi ini adalah faktornya tentunya
dua-dua itu. Semakin banyak orang yang memang masuk dalam kategori memang harus berkurban, ya kan? Kan kalau di Islam ada thresholdnya, ya, ada batasnya. Memang kapan kita harus berkurban. Dan yang kedua juga karena artinya tingkat kesejahteraannya masyarakat yang memang mampu dan harus berkurban ini semakin banyak. Tinggi. Ya. Baik, masih dari sisi pengeluaran Ibu, kalau kita lihat net ekspor pada triwulan kedua 2026 ini masih berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan total. Catatan BPS sendiri bagaimana Ibu? Ya, memang untuk triwulan 2 catatan kami adalah laju pertumbuhan ekspor ini lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan impor. Ya, artinya ekspor kita lebih rendah dibandingkan dengan impor. Ya, dan ini makanya di dalam net ekspor atau kita sebut dengan ekspor dikurangin impor, ini memberikan kontribusi negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,78%. Dari struktur impor yang memang dilakukan oleh ekonomi Indonesia sepanjang triwulan 2 2026. Kalau kita lihat dari struktur impor Indonesia pada triwulan 2 2026 itu kira-kira pertumbuhannya adalah 29,32% dan nilainya itu sekitar 55 miliar US dollar. Dan ini naik dari yang sebelumnya 42,4 miliar US dollar. Barang modal juga mengalami peningkatan sebesar sekitar 16%. Dan ini nilainya menjadi sekitar 14,4 miliar US dollar dari yang sebelumnya 12,41 miliar US dollar. Artinya apa? Ada peningkatan impor barang modal dan juga ada peningkatan impor bahan baku penolong. Kalau kita lihat bedah lagi data impor kita, terutama yang bahan baku penolong di triwulan 2 2026, ini impornya yang besar antara lain adalah BBM, lalu kemudian diesel oil, karena tentunya di saat yang kritikal di tengah perang dan ketidakpastian global, pemerintah ingin memastikan stok BBM di dalam negeri ini aman. Ya, jadi impor ini apakah baik atau tidaknya harus kita bedah, dilihat apa maksud dan tujuan dari impor itu. Kalau kita lihat yang di triwulan 2 ini memang terlihat pengamanan BBM menjadi kunci yang dilakukan oleh pemerintah sehingga impor dari BBM ini cukup tinggi. Dan yang kedua adalah selain itu kita melihat ada beberapa komponen bahan baku penolong untuk bahan baku industri ini juga meningkat. Artinya kalau kita bicara soal ekspor dan impor, apakah angkanya yang terbaik kondisinya ekspor lebih tinggi dibandingkan impor? Karena ini penyumbang negatif terhadap pertumbuhan total, Ibu ya? Iya, tapi tentunya kita harus lihat dulu dalam konteks ya. Ya. Jadi angka karena itu tadi kan yang dijelaskan soal dalam minyak konteks global situasi global. Kalau kita lihat ekspornya kenapa melambat, mungkin karena memang permintaan globalnya lagi lesu karena kondisi perang, begitu kan. Tetapi kalau ditanyakan dalam kondisi normal, gitu ya. Dalam kondisi normal pasti yang paling baik adalah ekspor harus lebih tinggi dibandingkan impor supaya kita bisa mengumpulkan devisa, Mbak. Ya. Dan kalau kita lihat secara kita keluarkan yang migas ya, impor migasnya, maka kalau kita perhatikan untuk neraca perdagangan dari non migas itu positif, surplus. Saat ini terkait dengan minyak global, Ibu ya? Iya, karena memang ada kenaikan impor dari migas, minyak terutama, minyak bumi dan olahannya atau BBM tadi. Tapi kalau kita perhatikan, Mbak, ekspor kita yang non migas cukup tinggi. Bukan hanya cukup tinggi, tetapi tumbuh positif. Jadi tumbuhnya 8,72%. Dan kalau kita lihat neraca perdagangan
dari non migas ya, kita keluarkan yang migasnya, bagaimana posisi dari neraca perdagangan non migas? Dia positif. Ya, jadi surplus begitu kalau untuk non migasnya. Baik, catatan lain Ibu, industri manufaktur ini juga tumbuh di periode yang sama tahun lalu. Industri mana yang kinerjanya positif dan mendorong sektor usaha secara keseluruhan? Iya, jadi memang di triwulan 2 2026 ini industri pengolahan tumbuh di 4,52%. Memang sedikit lebih lambat dibandingkan dengan triwulan 1 2026. Namun demikian, kalau kita perhatikan detail dari subsektor industrinya, maka ada memang sektor-sektor industri yang tumbuhnya lagi tinggi, lagi pesat tumbuhnya. Ada yang tumbuhnya biasa-biasa saja, bahkan ada yang negatif. Kalau yang positif dan tinggi antara lain adalah industri makanan dan minuman, tumbuhnya sekitar 6,51%. Lalu juga ada industri industri tekstil dan pakaian jadi, tumbuhnya 6,36%. Lalu ada industri kulit dan barang dari kulit serta alas kaki, ini tumbuhnya cukup tinggi, yaitu sekitar 11,3% nih Mbak. Dan juga ada industri barang galian bukan logam dan industri farmasi dan kimia juga tumbuhnya sekitar 5%. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana share dari industri tersebut. Ini yang kita sebut dengan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Jadi kalau kita melihat siapa sih, industri mana sih yang memang memberikan sumber terhadap pertumbuhan dari industri manufaktur, ya kan? Jadi dia tidak hanya sekedar tumbuh tinggi, tetapi share-nya juga harus tinggi. Itu yang kita sebut dengan industri manufaktur yang memberikan andil terhadap pertumbuhan total industri manufaktur. Siapa industri itu? Pertama adalah industri makanan minuman. Dari 4,52% pertumbuhan industri pengolahan, 2,26% basis poinnya ditopang oleh industri makanan minuman. Jadi artinya hampir 50% dari pertumbuhan industri manufaktur itu ditopang oleh industri makanan minuman. Penting sekali industri makanan minuman ini, Mbak. Artinya masyarakat juga bisa melihat ini sebagai peluang usaha, Ibu ya. Kalau seandainya memang mau membuka usaha begitu, makanan dan minuman masih menjadi yang terkuat. Iya. Kemudian manufaktur. Yang 4 lainnya, kan saya mau menunjukkan 5 subsektor industri yang memang sangat penting dan memberikan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Jadi yang kedua adalah industri barang logam. Karena kan ini terkait dengan hilirisasi ya. Peran industri barang logam ini ternyata semakin penting, termasuk di dalamnya barang elektronik. Kemudian yang ketiga adalah industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang memberikan andil terhadap pertumbuhan industri manufaktur itu sebesar 0,5% basis poin. Dan berikutnya adalah industri alat angkutan yang andilnya 0,43% basis poin. Dan yang kelima adalah industri tekstil dan pakaian jadi yang andilnya 0,34% basis poin. Ini dari 5 subsektor industri ini sudah memberikan hampir dari 80% dari pertumbuhan industri manufaktur. Baik, kita beralih ke data BPS. Ibu, saya bacakan sedikit data BPS. Maluku Utara ini tumbuh 15,35%. NTB tumbuh 7,42%. Kepulauan Riau tumbuh 6,99%. Kalau bicara soal pertumbuhan ekonomi daerah, provinsi dalam hal ini, 3 provinsi ini, faktor apa yang membuat 3 provinsi ini bisa tumbuh cukup oke begitu di triwulan 2 2026 ini? Iya, jadi memang kalau kita lihat Maluku Utara kan tumbuhnya tinggi ya, paling tinggi nih di triwulan 2. Yang kedua NTB, ketiga Kepri, terus keempat Provinsi Gorontalo, dan kelima Sulawesi Tenggara. Mungkin saya bisa highlight yang 3 terbesar pertumbuhan tertinggi. Maluku Utara
di Maluku Utara ini lagi berkembangnya hilirisasi dari nikel dan turunannya. Dan bahkan investasi PMA di Maluku Utara ini mencapai 2,4 miliar US dollar atau sekitar 15,3% dari total PMA nasional. Dan bahkan kalau kita lihat ekspor dan tumbuhnya itu 116,85% secara YoY. Tumbuh investasinya ya, yang PMA. Dan kemudian kalau kita lihat ekspornya, karena memang industri hilirisasi produk nikel itu lagi berkembang, bahkan ekspornya tumbuh 37,6% dan industri pengolahannya, jadi karena ini terus outputnya naik dan meningkat, karena dia lagi proses pengembangan industri, bahkan industri pengolahannya saja itu tumbuhnya bisa mencapai 35,84%. Kenapa bisa meningkat? Karena memang lagi muncul komoditas ekspor baru, ada seperti aluminium ingot dan NCMH, lalu kemudian juga ada aktivitas produksi yang didorong oleh naiknya produksi nickel plate, nickel matte gitu ya, dan produk-produk turunan nikel lainnya. Dan yang kedua yang NTB kan tumbuhnya juga 7,41% ya, di atas 7%. Ini karena memang aktivitas produksi pertambangannya tumbuh tinggi, terutama produksi konsentrat tembaga, seiring dengan relaksasi kebijakan ekspor konsentrat yang mendorong peningkatan aktivitas produksi hilirisasi tembaga. Jadi ada smelter tembaga di sana yang sudah mulai berproduksi, yang jadi penyumbang tinggi angka itu. Dan sudah ada relaksasi untuk aktivitas pertambangannya, sehingga tambang tembaga sudah berproduksi, dihilirisasi, ada smelter di sana yang sudah berproduksi, sehingga ekspor tumbuhnya 244% di NTB gara-gara didorong oleh olahan dari ekspor dari olahan biji logam, yaitu tembaga. Begitu. Dan kalau kita lihat industri pengolahan itu di NTB memang benar-benar didorong oleh industri logam dasar. Bagaimana dengan Kepulauan Riau, Ibu? Nah, Kepulauan Riau ini menarik. Kepulauan Riau ini adalah suatu perekonomian yang cukup diverse atau diversifikasi. Ada memang yang wilayah berbasis industri pengolahan seperti Batam, kita tahu industri sangat masif di sana dan relatif bervariasi, serta basisnya adalah industri berbasis teknologi kalau di sana. Ada juga Pulau Bintan yang memang berbasis pada tourism, ada Kepulauan Natuna yang memang basisnya migas, juga Anambas. Jadi kalau kita lihat Kepri, ini industri pengolahannya tumbuh 6,11%, didorong oleh kuatnya ekspor barang-barang elektronik dari Pulau Batam. Dan kemudian juga meningkatnya industri galangan kapal di Batam dan beberapa investasi di kawasan industri baik di Pulau Batam maupun Pulau Bintan. Jadi memang posisi strategis Kepri ini telah dimanfaatkan secara optimal sehingga investasi bisa terus masuk dan kemudian industri bisa terus berproduksi. Bahkan kalau kita lihat karena ini posisinya dekat dengan Malaysia dan Singapura, ini wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau itu juga tumbuh tinggi. Terutama wisatawan mancanegara dari Singapura dan juga dari Malaysia. Ini total kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 8,59%, begitu. Baik Ibu, saya highlight sedikit, kita sudah membicarakan tentang pertumbuhan ekonomi seputar konsumsi rumah tangga, kemudian belanja online, LNRT, kemudian pemerintah, ekspor, industri manufaktur, dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah, dalam hal ini provinsi. Kalau secara umum begitu, secara komprehensif, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di 5,29%. Nah, apa yang Ibu sebagai Kepala BPS ingin sampaikan kepada masyarakat terkait dengan angka 5,29% ini dengan seluruh penjelasan yang sudah tadi Ibu paparkan? Iya.
Jadi kalau saya boleh sampaikan, angka pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,29% ini bukan sekedar angka di atas kertas, Mbak. Tetapi angka ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia itu masih terus tumbuh dan bergerak. Dunia usaha terlihat berkembang. Lapangan kerja juga terlihat bertambah sebesar 522.000 di triwulan 2. Dan juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang baik ini sebenarnya tidak hanya harus tinggi, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi artinya Indonesia punya momentum baik untuk terus mendorong pertumbuhan ekonominya semakin berkualitas ke depan. Baik, terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widyasanti, Ibu Winnie, Kepala Badan Pusat Statistik yang sudah berdialog bersama kami di Sindo Prime pada malam hari ini. Yang terbaik untuk negara kita Indonesia, dan terima kasih untuk data-data statistik yang sudah dihasilkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lain waktu. Ya, pemirsa, saya sudah Sindo Prime hari ini, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube kami Sindo News serta Sindo Podcast, dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Yudi Handia mengajak Anda berdoa supaya negara kita semakin aman, nyaman dan rakyatnya sejahtera. Terima kasih banyak, sampai jumpa.